Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel saya Dina Kamilatus Soleha. Saya di sini akan menjelaskan tentang masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu diantara lain tampak bidang-bidang berikut ini. Bidang politik. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Bidang sosial. Pada masa Hindu, Buddha terjadi perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Kshatriya, Waisya, dan Sudra. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Bidang kebudayaan. Perkembangannya kebudayaan Islam di Pulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada. Tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Seni bangunan. Bentuk bangunan masjid pura memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan ini terlihat pada hal-hal berikut ini. Atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tempeng ini selalu ganjil, biasanya 3-5 masih banyak. 3-5 tingkat. Atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Atap tumpang sampai saat ini masih banyak kita temukan di Bali. Namanya meru dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci di dalam pura. Contohnya masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Makam. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam digunakan di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau daratan tinggi. Misalnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung atau kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam, ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup apabila dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir untuk berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias itu kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab, kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.